ketiga ya kalau tidak salah tadi saya dapat info dari Bu Rita dan Mas Yandri. Nah, di webinar ketiga ini Bapak Ibu saya ingin lebih fokus membagikan tentang Microsoft Teams. Ya, Bapak Ibu tentunya kan di webinarnya bersama Mas Yandri saya tidak tahu materinya seperti apa, tapi dan hari ini kita akan lebih fokus mengenal ke Microsoft Teams itu sendiri Bapak Ibu. Kita tahu bahwa ada banyak alternatif yang Bapak Ibu bisa gunakan di pandemi COVID-19 ya. Ada banyak aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan. Bapak Ibu sudah coba berbagai macam aplikasi dan saya rasa tentunya Bapak Ibu semuanya sudah ini ya mencoba memilih satu aplikasi yang tepat digunakan untuk Bapak Ibu di kelas. Nah baik, yang akan saya tampilkan hari ini Bapak Ibu itu tentang Microsoft Teams ya. Microsoft Teams ini adalah produknya Microsoft Bapak Ibu. Yang hari ini Bapak Ibu bersama saya kita semua sudah mencoba ini di kelas masing-masing melalui Maluku Belajar ini. Baik, nama saya Yudhri Sukaja Bapak Ibu. Saya dari SMA Negeri 1 Pati, Jawa Tengah. Pati itu kota kecil. Kalau dari ibu kotanya Provinsi Jawa Tengah itu sendiri masih perjalanan 1,5 jam ya, dari kota Semarang. Jadi kalau saya harus ke luar kota, ke bandaranya saja itu butuh waktu 1,5 jam Bapak Ibu. Jadi Pati lumayan kecil ya, agak jauh ke pelosok gitu. Bapak Ibu, selain guru, saya ada diberi tugas oleh Microsoft menjadi Microsoft Global Training Partner di perusahaan Microsoft Partner dari PT Cipta Gading Harta. Jadi guru yang merangkap pengusaha gitu ya, double agent. Ya, jadi saya bisa mengerti ya Bapak Ibu. Microsoft Teams di sisi akademik itu saya paham bagaimana penggunaannya karena saya sehari-hari menjadi guru. Setiap hari saya bertemu dengan siswa, bertemu dengan teman-teman guru yang lain. Di sisi enterprise saya paham penggunaan Microsoft Teams di kalangan bisnis. Jadi bagaimana Microsoft Teams digunakan oleh businessman, bagaimana Microsoft Teams digunakan oleh perusahaan. Jadi saya paham benar karena di dalam dua dunia yang saya kelola itu hampir setiap hari saya berinteraksi dengan guru dan hampir setiap hari saya berinteraksi dengan teman-teman dari perusahaan-perusahaan partner Microsoft yang lain. Fokus hari ini saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu tentang Microsoft Teams for Education ya. Saya tidak akan bicara tentang Microsoft Teams for Enterprise atau for Businesses, tapi kita akan lebih fokus Microsoft Teams for Education. Kenapa for Education? Karena ini Bapak Ibu, di fitur Education itu kita bisa memaksimalkan penggunaan Microsoft Teams untuk guru dan siswa. Ya, saya rasa menggunakan Microsoft Teams di kelas itu artinya kita sudah mengenalkan ke dalam satu sisi digital siswa kita di Pati contohnya yang jauh dari kota Semarang itu dengan satu teknologi yang sama yang akan mereka nanti di perusahaan-perusahaan itu akan mereka masuki Bapak Ibu. Jadi intinya sama artinya ketika kita sedang menggunakan Microsoft Teams di kelas itu kita sedang menyiapkan siswa kita untuk pekerjaan mereka di masa mendatang. Perusahaan-perusahaan besar Bapak Ibu itu menggunakan Microsoft Teams, teknologinya Microsoft. Mereka tidak menggunakan Zoom, mereka tidak menggunakan Google ya, mereka tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang ini mohon maaf murah begitu ya. Karena Microsoft Teams untuk enterprise itu memang harganya lumayan mahal Bapak Ibu. Saya di sekolah itu bisa mendapatkan Microsoft Teams gratis karena saya guru education
Tapi untuk perusahaan yang saya kelola, itu kami tidak bisa menggunakan Microsoft Teams for free. Contoh ini saya menggunakan aplikasi dari CGA Tech, akunnya dari perusahaan, dan untuk menggunakan Microsoft Teams ini sendiri, Bapak Ibu, kami harus bayar $1.400. Lumayan mahal, untuk 21 pengguna. Nah, itu gambarannya Bapak Ibu ya. Jadi Microsoft Teams for Education, ada Microsoft Teams for Enterprises. Baik, kita akan lebih fokus ke Microsoft Teams for Education Bapak Ibu. Ini saya ada contoh tampilan tangkapan layar ya. Ketika saya sedang terkoneksi dengan satu sekolah di Hong Kong Bapak Ibu. Hong Kong itu zona waktunya GMT plus 8 ya. Kalau Indonesia itu GMT plus 7. Jadi artinya kita hanya selisih waktu 1 jam Bapak Ibu. Dan itu memungkinkan untuk menyatukan dua kelas. Kelas saya yang di Pati atau kelasnya Bapak Ibu yang di Maluku dengan kelas-kelas yang di Hong Kong misalnya. Di GMT-nya yang selisihnya tidak terlalu jauh. Itu bisa kita temukan. Yang lumayan agak selisih, lumayan jauh aja, contoh di Egypt atau Mesir, di GMT plus 2 kalau nggak salah, itu siswa saya pun pernah sama-sama kesulitan ngomong bahasa Inggris sih memang ya. Siswa saya kesulitan ngomong bahasa Inggris karena setiap harinya mereka ngomong bahasa Indonesia. Siswa yang di Egypt juga kesulitan ngomong bahasa Inggris karena mereka sehari-harinya menggunakan bahasa Arab. Nah, ketika mereka menggunakan bahasanya masing-masing, sudahlah. Ini kita nggak akan bisa berkomunikasi, Bapak Ibu. Tapi untungnya, di Microsoft Teams itu ada fitur yang namanya caption, atau subtitle otomatis, translator. Ketika ada satu siswa saya yang tidak bisa berbahasa, mereka gunakan bahasa Inggris, bisa langsung di sisi Egypt itu langsung tertranslate menjadi bahasa Arab. Dan di sana mereka ngomong bahasa Arab, di sisi kita munculnya dalam bahasa Inggris. Memang bahasa Indonesia belum ada, tapi itu cukup membantu untuk menyatukan dua bahasa yang berbeda. Nah, yang mau saya katakan adalah ada banyak vendor, ada banyak provider penyedia layanan online itu kurang memperhatikan masalah konektivitas atau jaringan. Di Microsoft Teams Bapak Ibu, atau di Microsoft, selain platform, aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan, Bapak Ibu juga disediakan jaringan. Sehingga teknologinya kita punya, lawan mainnya pun kita punya. Jadi kita bisa benar-benar memaksimalkan Microsoft Teams ini Bapak Ibu untuk menciptakan satu pembelajaran yang benar-benar borderless. Pembelajaran tanpa sekat. Pembelajaran tanpa batas. Siswanya Bapak Ibu bisa ketemu dengan siswa yang dari negara manapun. Kita tinggal request saja. Kita bisa main-main dengan guest speaker dari negara-negara lain. Itu Bapak Ibu peroleh ketika menggunakan Microsoft Technology. Gitu ya. Jadi itu yang menarik. Saya belum melihat perusahaan vendor lain yang sedemikian serius menyediakan jaringan untuk guru-guru sehingga mereka bisa berkolaborasi satu guru dengan guru yang lain di berbagai negara. Begitu Bapak Ibu ya. Bahkan saking seriusnya Bapak Ibu, di Microsoft itu kita ada satu perkumpulan yang namanya komunitas guru inovatif. Dengan level satunya namanya Microsoft Innovative Educator ya. Yang Bapak Ibu bisa bergabung dengan cara gabung di education.microsoft.com. Itu jadi profil pertamanya Bapak Ibu menjadi bergabung dalam komunitas guru inovatifnya Microsoft. Kalau Bapak Ibu ingin lanjut ke step yang berikutnya, ada yang namanya Microsoft Innovative Educator Expert. Itu di level 2-nya Bapak. Dari sekian banyak Microsoft Innovative Educator ini, dicari yang paling potensial, dicari yang paling sering menggunakan teknologi Microsoft, dicari yang paling sering berbagi tentang Microsoft Technology,
dicari yang paling sering berkolaborasi dengan negara-negara tetangga, ini akan bisa menominasikan diri menjadi Microsoft Innovative Expert. Dengan menjadi Microsoft Innovative Educator Expert, itu Bapak Ibu akan berkumpul dengan FI Expert sedunia. Dan bahkan setiap tahun kita ada 2 event tahunan, di mana Bapak Ibu bisa mengikuti 2 event besarnya Microsoft worldwide ya. Satu di BED Asia, di level Asia, biasanya diselenggarakan di Malaysia Bapak Ibu. Dan yang kedua namanya Education Exchange. Ini benar-benar global, artinya muter di berbagai negara. Siapa yang bisa berangkat? Microsoft Innovative Educator Expert. Jadi begitu Bapak Ibu. Dengan menggunakan Microsoft Teams, kita tidak hanya mempunyai platform atau teknologinya. Seperti apa itu teknologinya nanti akan saya sampaikan. Tapi kita akan mempunyai juga jaringan. Bagaimana menggunakan teknologi itu Bapak Ibu. Ya, bagaimana menggunakan teknologi itulah yang penting. Hari ini nanti siang saya akan kumpul dengan tim pengembang kurikulum untuk berdiskusi masalah dari pembelajaran di era pandemi COVID-19, new normalnya Indonesia akan seperti apa. Itu di kurikulumnya nanti akan bergeser, shifting from kurikulum lama menjadi kurikulum yang sedikit banyak akan mengintegrasikan teknologi dan jaringannya ke dalam pembelajaran di kelas. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya rasa gambaran ini cukup memberikan gambaran ya. Artinya memberikan pengertian bahwa Microsoft Teams ini layak untuk digunakan Bapak Ibu, tidak hanya untuk keperluan webinar seperti ini, tapi juga untuk keperluan pembelajaran di kelas. Hari ini Bapak Ibu, saya akan mengenalkan 3 hal ini. 1, mengenalkan Microsoft Teams Bapak Ibu, yang saya rasa Bapak Ibu sudah menggunakan ini ya. Saya mungkin akan menceritakan kembali atau memaparkan, dan juga Bapak Ibu ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan ya. Bisa jadi nanti pemaparan saya akan kurang lengkap atau terlalu cepat di satu sisi, Bapak Ibu silakan bertanya. 1. Yang kedua, bagaimana kita bisa menyelenggarakan rapat online yang efektif? Saya rasa Maluku Belajar bersama Bapak Ibu itu bukan guru sembarangan ya. Kita di Indonesia, di Kementerian Pendidikan itu punya satu gerakan yang namanya guru penggerak. Ada guru penggerak, ada kepala sekolah penggerak, ada pengawas penggerak, ada kepala dinas penggerak. Nah, itu berjenjang seperti itu Bapak Ibu. Guru penggerak inilah yang katanya ya, ini memang belum ada edaran juknisnya, tapi dari komunikasi bersama Kemendikbud itu akan diambil dari kepala sekolah penggerak. Guru penggerak akan dinominasikan menjadi kepala sekolah, gitu sih mungkin ceritanya ya. Nah, jadi agak ribet ngomongnya. Dan seterusnya. Di beberapa provinsi Bapak Ibu, kepala dinas itu juga kalau tidak salah sudah diambil dari kepala sekolah penggerak. Contoh yang paling saya lihat itu di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu menjadi provinsi pertama kayaknya ya. Dan saya rasa datanya benar nih. Di mana kepala dinas pendidikan provinsinya itu diambil dari kepala sekolah. Fungsional ditarik menjadi struktural, menjadi eselon 2. Nah itu keren Bapak Ibu. Nah sekarang ke depan rencananya akan seperti itu ya Bapak Ibu mestinya ya. Nah jadi poin yang kedua, bagaimana kita bisa menyelenggarakan rapat online yang efektif, itu saya rasa akan sangat diperlukan oleh guru, kepala sekolah, oleh kepala dinas, sehingga ketika ingin berkoordinasi itu tidak perlu mengumpulkan semuanya datang ke kantor dinas pendidikan,
atau tidak perlu mengumpulkan semua guru untuk datang ke ruang guru, kumpul jadi satu. New normalnya Indonesia itu akan sangat jarang seperti itu. Konon kabarnya COVID-19 tetap ada ya. Saya nggak tahu sih, bukan yang enggak ya. Cuman kalau itu benar-benar tidak akan hilang, dan kita akan memperoleh situasi normal yang baru, di mana kumpul-kumpul dalam jumlah yang besar itu akan terlalu beresiko, maka kita bisa mulai melatih diri ya untuk menyelenggarakan rapat online. Ya maaf Bapak Ibu ya, ini saya sedang di pinggir jalan ya. Ini sudah pulang ke rumah orang tua, jadi situasinya agak ramai sedikit. Kedengeran ya Mas Andri ya, suara motornya ya? Suaranya kurang jelas Kak. Suaranya kurang jelas ya. Iya, kurang jelas ya, Mas Andri. Tapi suara masih terdengar jelas ya, atau kurang jelas juga? Jelas ya. Kalau misalnya jelas, walaupun ada ini cuma nggak terlalu fokusnya masih di suara Mas itu. Kalau di saya kalau di saya juga jelas. masih jelas. Ya baik baik. Ya, jelas. Karena mendekati Lebaran sudah kumpul di keluarga besar. Saya mertua sama orang tua masih dalam satu masih jelas ya Mas. Ya, jadi tidak mudik sih, cuma hanya kumpul ke rumah gitu. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Mohon maaf jika ada mungkin ada suara motor, suara apa. Saya sudah berusaha mencari tempat yang sunyi dan ini sih. Ya, itu yang kedua Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa menyelenggarakan rapat online yang efektif. Karena rapat online ini adalah satu kompetensi yang saat ini guru, kepala sekolah, kepala dinas itu perlukan ya untuk bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang lain. Dan yang ketiga, kita akan mengenalkan sumber daya yang membantu Bapak Ibu untuk memulai hari ini. Bagaimana itu cara menggunakannya mulai hari itu ya. Baik, saya akan lebih cepat di sini supaya nanti kita bisa demo atau kita bisa tanya jawab Bapak Ibu ya. Microsoft Teams itu fiturnya adalah ini Bapak Ibu. Ya. Videonya jelas Full HD ya. Kalau Bapak Ibu punya koneksi yang bagus. Dan ini menyesuaikan Bapak Ibu. Microsoft Teams akan menyesuaikan dengan kemampuan bandwidth yang kita punya. Kalau bandwidthnya kita besar, pitanya lebar, itu kualitas gambarnya akan semakin bagus. Tapi kalau bandwidth kita kurang bagus Bapak Ibu, itu kualitas gambarnya yang diturunkan, kualitas suaranya tetap dipertahankan. Koneksi saya putus Mas Andri. Halo Mas, sudah bisa lanjut Mas? Sudah bisa lanjut ya. Iya, koneksi saya putus tadi. Kacau ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ya, saya ulangi Bapak Ibu. Jadi Microsoft Teams itu support video dan suara tentu saja ya. Kalau suaranya dipertahankan, videonya itu mungkin akan dikurangi resolusinya ya. Jadi ketika Bapak Ibu saat ini melihat gambar videonya teman-teman kok kurang begitu bagus, itu artinya koneksinya Bapak Ibu yang kurang lebar pitanya. Semakin bagus koneksinya, videonya akan semakin clear, videonya akan semakin jelas Bapak Ibu. Nah,
Microsoft Teams ini sendiri bisa digunakan untuk keperluan meeting, rapat online yang seperti saat ini kita sedang kerjakan, Bapak Ibu. Ya, rapat online, di mana aplikasi-aplikasi lain saat ini juga sedang berjuang merebut hati pengguna di dalam meeting online ini. Ada Zoom ya, yang setiap hari mungkin Bapak Ibu coba gunakan. Ada sekarang bahkan ada ini Google Hangout atau Google Meet, namanya ganti Google Meet. Nah, Google Meet itu juga sudah mulai banyak digunakan ya. Mereka buka aksesnya secara gratis untuk 50 orang. Bahkan yang terakhir saya dengar kabar WhatsApp pun sudah mulai buka layanan video conference sampai 50 orang WhatsApp, Bapak Ibu. Jadi di sisi meeting ini memang banyak pemainnya. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih mana yang cocok, tentu saja ya. Semua disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau kebutuhannya Bapak Ibu lebih hanya dari sekedar meeting, artinya Bapak Ibu butuh bagaimana bisa mengumpulkan files, data, materi. Bagaimana jika Bapak Ibu tidak selain meeting, Bapak Ibu masih membutuhkan chatting. Artinya sesudah selesai webinar, Bapak Ibu masih ingin ngobrol dalam satu grup webinar itu. Itu Bapak Ibu bisa temukan di Microsoft Teams ya. Jadi biarpun beberapa orang nampaknya hanya menganggap Microsoft Teams hanya untuk keperluan meeting, tapi sebenarnya Microsoft Teams itu mempunyai kemampuan jauh lebih besar dari hanya sekedar meeting. Ada fitur chattingnya. Jadi ketika Microsoft Teams diinstal di handphone, ini rasanya seperti WhatsApp, Bapak Ibu, di mana kita bisa chatting dengan semua, dengan siswa kita, dengan teman-teman gurunya, Bapak Ibu. Bisa telepon juga, Bapak Ibu, dengan sesama pengguna Microsoft Teams untuk aplikasi yang A1 faculty ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan yang lisensi A5 faculty, bahkan Microsoft Teams-nya bisa telepon ke nomor handphone biasa, Bapak Ibu. Itu keren banget ya. Atau Microsoft Teams-nya Bapak Ibu ditelepon menggunakan nomor biasa, itu bisa-bisa saja keren. Nomornya pun jadi nomor jauh ya, nomor luar negerinan gitu, Bapak Ibu. Jadi kalau ingin ngeprank orang menggunakan nomor Amerika, Bapak Ibu bisa gunakan lisensi A5 faculty ya. Ketika telepon orang, nomornya jadi nomornya Seattle, nomornya Shanghai gitu. Keren banget. Atau Bapak Ibu menginginkan bisa di dalam webinar itu bisa menyimpan files yang bisa diakses siapapun kapan saja tanpa batas waktu. Itu bisa di Microsoft Teams. Atau Bapak Ibu menginginkan di dalam webinar ini tadi itu ada apps yang mau ditambahkan, apps aplikasi. Bapak Ibu mungkin ingin menampilkan Excel langsung di sana, atau Bapak Ibu ingin menambahkan Rapport di sini, atau Bapak Ibu menambahkan Webex. Ya, Webex. Ini aneh ya, tapi memang itu yang terjadinya. Atau Bapak Ibu ingin memasukkan model di dalam Microsoft Teams-nya, diintegrasikan ke dalam Microsoft Teams. Itu bisa-bisa saja. Benar-benar open. Dulunya mungkin nggak bisa, tapi sekarang di Microsoft benar-benar open. Ya. Dan ini bisa diakses secara global, Bapak Ibu. Worldwide. Semua negara tidak ada yang memblokir Microsoft, ya. Semua negara, Bapak Ibu. Di vendor sebelah, vendor yang lain itu ada yang diblokir. Contohnya Facebook itu diblokir di beberapa negara. Google itu diblokir di beberapa negara. Bahkan ada yang ekstrim itu di satu negara itu handphone Android itu tidak ada konektornya karena nggak mau negaranya menggunakan layanan Google begitu.
Ada juga seperti itu. Jadi memang ada negara-negara yang memblokir akses tertentu. Tapi untuk Microsoft, Bapak Ibu bisa cek, tidak ada satu negara pun yang memblokir layanan Microsoft. Bahkan negara-negara di dunia yang terkenal katanya tertutup, itu menggunakan Microsoft untuk standar keamanannya mereka. Kalau zaman dulu Bapak Ibu mungkin mengenal BlackBerry ya. RIM, Research in Motion. Nah, ketika BlackBerry sudah tidak ada lagi, kita dengar kabarnya, mereka beralih ke security ya. Jadi mereka menyediakan layanan yang terenkripsi tinggi. Itu Microsoft ada Bapak Ibu. Jadi ex penggunanya BlackBerry ya mungkin ya, ex yang menggunakan layanan security-nya dari Research in Motion atau BlackBerry Inc. itu sekarang banyak yang beralih menggunakan Microsoft. Teknologinya Microsoft itu benar-benar secure untuk lisensi tertentu ya. Pendidikan. Artinya jika Bapak Ibu guru, Bapak Ibu bisa menggunakan ini secara gratis Bapak Ibu. Dalam satu kali meeting bisa diakses 250 attendees dalam satu kali meeting ya Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu mempunyai akun Office 365, siapapun Bapak Ibu bisa menyelenggarakan online meeting ini sendiri. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu siswa, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu kepala dinas, sama. Semua bisa menyelenggarakan rapat online yang dihadiri oleh 250 peserta. Dan ini akan otomatis tersimpan di cloud, di dalam webinar itu. Jadi, kita tidak memerlukan cloud lain, tapi sudah ada di dalam Microsoft Teams. Lalu, bagaimana jika, seperti yang tadi saya ceritakan, Bapak Ibu menginginkan konferensi call untuk panggilan masuk. Artinya Bapak Ibu ingin mengundang nomor handphone untuk bergabung dalam Microsoft Teams seperti ini. Ya, itu bisa dengan menggunakan lisensi minimal A5. Jadi saya jelaskan sebentar, ini saya akan mundur sedikit ke belakang Bapak Ibu. Lisensinya Microsoft untuk pendidikan itu diawali dengan huruf A. Ya, ini untuk pendidikan. Kalau untuk bisnis itu diawali dengan huruf E. Fiturnya sedikit berbeda ya. Yang pendidikan kenapa dikasih A? Namanya itu karena semua fitur-fitur enterprise yang paling mahal dimasukkan ke dalam fitur pendidikan. Lisensi A itu ada 3 Bapak Ibu. Lisensi A1, A3, A5. Jadi angka ganjil ya, tidak ada A2, A4. Lisensi A1 itu diberikan gratis untuk semua sekolah atau pendidikan A1. Jadi Bapak Ibu bisa cek nih, lisensinya apakah A1, A3, atau A5. Nah, yang A1 itu ini Bapak Ibu, yang atas. Untuk ke bawah ini, Bapak Ibu gunakan minimal A3 atau A5, Bapak Ibu. A3 atau A5. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin menyelenggarakan rapat online yang diikuti lebih dari 250 peserta, Bapak Ibu memerlukan lisensi A3, Bapak Ibu ya. A1, A3, A5. Kalau tidak disertai Windows, artinya hanya namanya Office, itu Office 365 A1, Office 365 A3, Office 365 A5. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ingin ada Windows-nya, itu artinya namanya bukan lagi Office 365, tapi menjadi Microsoft 365. Microsoft 365 itu tidak ada untuk A1-nya, karena nggak ada yang gratis. Microsoft 365 A3 Faculty ini yang sudah support konferensi suara panggilan masuk Bapak Ibu.
ya, Bapak Ibu akan mendapatkan satu nomor yang bisa digunakan untuk memanggil nomor telepon yang lain 081 untuk bergabung dalam rapat Microsoft Teams. Ya, jadi nggak perlu akun Office 365, tapi Bapak Ibu bisa mengajak nomor-nomor handphone, gitu, nomor-nomor kantor. Ini memudahkan ya, jika Bapak Ibu seorang kepala sekolah, mungkin kepala dinas, biar tidak bingung ini apa, ya, akun Office 365, telepon aja nomornya, itu bisa-bisa saja Bapak Ibu. Ini yang tadi saya ceritakan Bapak Ibu, bahwa setiap orang dapat menyelenggarakan rapat tim secara gratis. Educator, staff, student, semuanya Bapak Ibu. Tergantung lisensi yang Bapak Ibu punya. Mungkin ada pertanyaan, semahal apa sih lisensi A3? Semahal apa sih lisensi A5? Murah Bapak Ibu. Untuk Office 365 A3, itu kalau Bapak Ibu bayar bulanan satu, itu hanya 63.000 Bapak Ibu. Kalau mau yang M, Microsoft, bukanlah IO, Microsoft 365, itu hanya 92.000. Murah kan Bapak Ibu ya? Murah. Jadi, misal Bapak Ibu sekolah nih, sekolah ingin menyelenggarakan rapat online yang diikuti oleh sekolah, banyak orang atau SDMJ, Bapak Ibu hanya perlu belanja satu saja sebenarnya ya. Microsoft 3 atau Office 365 A3 seharga 62.000 budget itu bisa digunakan untuk membuat rapat online dengan 10.000 attendees sebanyak 50 kali dalam satu hari. Kan lumayan Bapak Ibu, murah banget itu ya. Untuk MGMP bisa, untuk sekolah bisa. Pembeliannya minimal berapa? Satu toko. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, untuk menggunakan Microsoft Teams, Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai macam device yang sudah ada saat ini ya. Desktop. Itu sudah ada aplikasinya di Windows. Atau Bapak Ibu menggunakan Linux Lover. Nah, itu sudah ada di Microsoft. Ya sudah ada Microsoft Teams ya. Microsoft Teams for Linux keren Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu menggunakan Mac OS. Sudah ada Microsoft Teams versi desktop. Versi desktop ini Bapak Ibu. Ini kualitas suara dan video lebih terjamin ya. Karena ini akan menggunakan semua resource yang Bapak Ibu punya. Kalau koneksinya bagus, gambarnya benar-benar bening banget gitu ya. Kalau koneksinya nggak bagus ya agak perlu dikit-dikit sih, cuman suaranya memang benar-benar masih bagus banget. Atau kalau Bapak Ibu merasa desktop terlalu bandwidth killer, Bapak Ibu bisa menggunakan tablet. Ya nggak segede desktop sih, tapi tablet itu masih lumayan besar ya untuk diakses. Atau kalau Bapak Ibu nggak suka yang besar-besar, gunakan handphone. iPhone sudah ada, Android sudah ada. Dan ini bisa diakses seketika menggunakan handphone ya. Atau kalau Bapak Ibu nggak ingin install aplikasi desktop, Bapak Ibu nggak ingin menggunakan handphone, ya gunakan browser saja. Bisa diakses menggunakan browser, baik itu Microsoft Edge, Google Chrome, Safari, dan lain-lain. Sudah bisa mengikuti webinar. Oke, nah itu gambarannya tentang Microsoft Teams Bapak Ibu. Nanti akan saya demokan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu coba pahami dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada hal yang masih bingung atau kurang jelas, nanti kita bisa berdiskusi. Nah, sekarang saya akan masuk ke hal yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menyelenggarakan rapat online yang efektif? Atau bagaimana kita bisa menyelenggarakan kelas online yang efektif? Saya selalu akan gunakan 3 template ini Bapak Ibu ya. Sebelum, selama, dan sesudah. Pre-activity, while gitu ya. Kayak kalau kita sedang ngajar juga Bapak Ibu. And post-activity. Apa yang bisa kita kerjakan di tiga hal ini Bapak Ibu.
sebelum kita memang perlu buat kelas atau buat webinarnya, selama apa yang bisa kita kerjakan selama kita ada webinar atau selama kita sedang mengajar. Sesudahnya, apa yang masih bisa kita kerjakan sesudah webinar atau sesudah kelas ini akan di-archive. Baik. Lebih detailnya mungkin akan seperti ini. Sebelum, itu berarti sebelum webinar. Kalau webinar seperti pagi ini, mungkin ini tugasnya panitia, tugasnya tim. Kita sebelum perlu buat kelas. Kalau webinar apakah perlu buat kelas? Kalau hanya sekedar webinar, tidak perlu Bapak Ibu. Hanya sekedar webinar. Hanya sekedar itu maksudnya gimana? Hanya sekedar itu maksudnya Bapak Ibu hanya ketemu dengan narasumber itu satu kali seperti ini, dan habis itu tidak ada asesmennya, tidak ada pengumpulan tugasnya, tidak ada portofolio yang Bapak Ibu kirimkan ke narasumbernya, itu nggak perlu buat kelas. Tapi jika webinarnya Bapak Ibu itu berupa pelatihan, training, artinya dari panitia akan meminta penugasan, Bapak Ibu harus mengirimkan LK, lembar kerja misal, Bapak Ibu harus mengirimkan tugas, itu artinya sebelum akan dibuat kelasnya dulu. Jadi webinarnya nanti akan diselenggarakan di dalam kelas itu sendiri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti saya demokan, semoga jelas. Terus kemudian Bapak Ibu, ketika kita buat kelas, kita buat webinar, kita bisa mulai menjadwalkan kelas. Pertemuan pertama kapan, pertemuan kedua kapan, atau kalau webinar kapan itu akan diselenggarakan webinarnya. Terus sebelumnya kita juga perlu menyiapkan perangkat meetingnya kita. Apakah perangkat meetingnya Bapak Ibu akan hanya menggunakan laptop atau menggunakan handphone, atau Bapak Ibu menggunakan meeting room yang canggih, ada satu layar besar dengan satu mikrofon untuk audiens yang ada di ruangan itu kita harus menyiapkan. Sehingga ketika pelaksanaannya nanti tidak ada masalah yang terjadi Bapak Ibu ya. Saya mau review sebentar. Kemarin ada satu teman ya, akan webinar yang diikuti 4.000 peserta Bapak Ibu. Ini keren banget 4.000 peserta ya. Ternyata panitianya kurang aware di pra-acaranya. Artinya karena digunakan modenya live event ya. Live event itu kan beda dengan yang meeting biasa. Kalau meeting biasa semua peserta masuk dan langsung bisa ngobrol. Kalau live event nggak bisa seperti itu. Live event itu ada satu sutradaranya, produsernya yang membagi siapa akan tampil. Kalau ini sutradaranya tidak mempersiapkan dengan baik, live eventnya pasti akan gagal. Jadi ini memang harus benar-benar Bapak Ibu siapkan ya. Dan kebetulan kemarin gagal itu ya, cara itu ya. Gagalnya kenapa? Karena produsernya atau saudaranya lupa untuk klik start meetingnya. Wah ini serem Bapak Ibu. Akhirnya pindah ke produk yang lain. Waduh. Ini ya Bapak Ibu. Nah, roomnya ini nanti kita pelajari lebih detail. Jadi lalu pas pelaksanaannya, ketika selama pelaksanaannya, bagaimana cara kita menghadirkan konten? Kita ada engagement. Engagement itu apa? Engagement itu bagaimana kita membuat pesertanya tetap ada di dalam ruang rapat itu sendiri. Dan bagaimana kita bisa merekam itu selama rapat. Sesudahnya bagaimana? Kalau sesudahnya Bapak, biasanya yang ditanyakan adalah apakah ada rekamannya?
apakah ada transkripnya, apakah kita bisa berkirim file atau berdiskusi pasca webinar itu sendiri. Nah, ini semua Bapak Ibu itu ada di Microsoft Teams. Sesudah rapat, itu Bapak Ibu bisa langsung akses rekamannya kalau hostnya merekam sesi webinar itu sendiri. Carinya di mana? Ya di ruang rapat itu Bapak Ibu. Tidak perlu ada kemana-mana. Di ruang rapat itu akan otomatis terposting. Pasti itu. Nah, dalam ruang rapat itu sendiri. Oke, yuk kita lebih detail ya. Ini saya gambarannya dulu, nanti kita akan praktek. Sebelumnya kita harus setup rapat, jadwalnya kelas, dan siapkan planner meeting ini. Ini Bapak Ibu. Sesi pembuatan kelas, kalau ini tapi dengan syarat berupa kelas ya, kalau biasa ada interaksi lebih sesudah, hanya tidak sekedar webinar gitu ya. Dalam satu kelas webinar itu satu Teams-nya, satu kelas webinar. Dalam satu kelas Microsoft Teams, kelas online-nya Microsoft itu disebut sebagai Microsoft Teams. Karena tim ya, guru dan siswa itu kan tim ya. Itu satu kelas bisa diisi sampai 5.000 anggota tim. Artinya satu kelas bisa diisi 1.000 orang. Wow. Satu guru 5.000 orang. Keren. Tapi belum pernah ada. Kita butuh guru yang lainnya ya. Nah, ada template-template. Apakah template-nya berupa kelas? Artinya ada penugasan di sana. Apakah ini PLC, Professional Learning Community, atau Staff, atau Other? Nanti saya lihatkan. Ya, yang menarik adalah siswa tidak dapat meninggalkan ketika kita sudah invite dia masuk ke dalam kelasnya kita, kecuali kita keluarkan dia dari kelas. Dan yang kedua, kita bisa mengundang siswa tertentu untuk bergabung dalam kelas itu, dan kita masukkan dalam subkelas yang itu tersembunyi dari teman-teman yang lain. Dan yang berikutnya, dalam satu kelas Bapak Ibu, itu sudah ada folder materinya sendiri. Ya, folder materi. Artinya kita bisa menyimpan semua materi di sana. Menambahkan siswa ke kelas. Untuk menambahkan siswa ke kelas, Bapak Ibu ada beberapa metode ya. Satu metode dengan menggunakan link. Bapak Ibu sebar linknya. Ayo gabung ke kelas yuk. Bapak Ibu punya MGMP misalnya, membuat Microsoft Teams, dikumpulkan dalam satu ruang, kasih linknya, sebar ke grup. Yuk ini masuk ke Teams. Dalam Microsoft Teams ini kita berbagi filenya lebih gampang ya kan. Kalau grup MGMP-nya menggunakan WA, semua handphone. Kalau handphonenya reset, hilang lah semuanya. Atau kita delete semua, itu hilang semua. Kalau grup handphone-nya gitu, semua tersimpan di cloud, handphonenya hilang, datanya masih. Atau kalau nggak menggunakan link, Bapak Ibu bisa bergabung dengan menggunakan kode kelas. Bapak tinggal berikan kode kelasnya, karena kadang menghafal link itu susah, lebih gampang menghafalkan kode kelas ya. Bisa-bisa saja. Atau yang menggunakan grup distribusi. Grup distribusi ini apa Bapak Ibu? Ini membutuhkan kemampuan IT, ya, IT setup. Yang ini satu kelas recommended long term. Kenapa? Karena butuh kemampuan IT yang lebih. Contoh, Bapak Ibu di kelas sudah menggunakan sistem informasi sekolah, di mana sistem informasi sekolah itu di dalamnya akan kelas-kelas tentu saja ya. Ada wali kelasnya, ada gurunya. Ketika kita menggunakan satu fitur di Office 365 yang namanya School Data Sync, itu kita bisa mengatur komunikasi antara server sekolah itu sendiri dan servernya Microsoft, sehingga nanti di Microsoft Teams itu sendiri akan tercipta kelas-kelas persis yang ada di dalam sistem informasinya Bapak Ibu. Itu keren ya Bapak Ibu. Itu saya gunakan di SMA Negeri 1 Pati. Jadi untuk membuat kelas, saya tinggal klik sync School Data Sync itu sendiri Bapak Ibu. Ya. Di sistem informasinya kami gunakan Mobile Exam Pro Bapak Ibu.
Jadi ketika semua suaranya sempat hilang Mas. ya ini koneksi saya putus. Sudah ya? Sudah. Oke, baik, saya share lagi. Ya, ini koneksi saya putus terus, Pak. Ya, baik. Sampai sini ya, udah ya. Itu bisa seperti ini. Baik. Mikrofonnya dulu Mas. Oh iya, oke. Nah, Bapak Ibu, di beberapa tempat, contoh di perusahaan ya, di kantornya saya di Jakarta contoh, itu kami di ruang rapatnya menggunakan yang seperti ini. Jadi ada satu kantor kecil di mana teman-teman trainer atau direksi berkumpul, itu ada ruang conference, itu kita gunakan Microsoft Teams. Di satu large screen ya, terus kemudian ada Zoom sistemnya dan conference room phone-nya. Jadi ngobrolnya nggak menggunakan laptop sendiri, itu kan satu ruangan ya Bapak Ibu, terhubung ke ruangan yang lain. Bapak Ibu bisa menambahkan beberapa alat misalnya untuk personal device seperti yang saya gunakan, atau telepon, atau mobile phone station, atau speaker, mobile phone, atau PC yang lain-lain. Oke. Nah, lalu selama rapat bagaimana Bapak Ibu? Selama rapat seperti ini, Bapak Ibu bisa semua peserta bisa on video, ya. Tapi yang tampil di depan itu 4. Kalau sekarang sudah 9 ya. Jadi dulu itu minggu kemarin Bapak Ibu. Jadi ternyata Microsoft Teams update-nya cepat banget ya. Itu masih 4 minggu kemarin. Sekarang sudah 3 kali 3, artinya 9. Nanti ada 4 kali 4. Semakin banyak. Sayangnya, semakin banyak video yang tampil, itu bandwidth-nya akan semakin banyak Bapak Ibu. Jadi kalau dalam webinar seperti ini, karena saya menggunakan limited bandwidth ya, itu saya akan turn off video incoming. Tujuannya apa? Memperkecil bandwidth. Kalau saya on semua video, biarpun semua peserta on video ya, saya saat ini juga on video. Kalau di sisi Bapak Ibu tidak mematikan fitur turn off video incoming, itu artinya semua video akan tampil di layarnya Bapak Ibu, ya kan? Temannya Bapak Ibu yang mungkin aktivitas yang lain-lain pun semua jadi kelihatan Bapak Ibu. Jadi itu sebabnya dulu Microsoft Teams itu hanya berisi 4 orang di panggung ya, panggung itu yang tampil di depan. Kenapa hanya 4? Satu mungkin alasannya dari sisi yang saya tangkap itu to save the bandwidth, hemat banget. Tapi ketika kompetitor lain rame-rame menunjukkan video semua tampil, pengguna Microsoft Teams pengen, wah jangan hanya 4 doang, lebihin dikit, mau dikasih 9. Kasih 9. Ketika dikasih 9 Bapak Ibu, bandwidth-nya jadi wow, lumayan ya. Teriak lagi, bandwidth-nya jadi lumayan. Loh, gimana? Katanya minta 9. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi semua peserta bisa video on menyala, tapi yang tampil di depan itu hanya orang tertentu. Siapakah yang tampil? Yang ngomong, yang ada suaranya. Seperti saya saat ini, otomatis kalau saya share-nya saya off, itu wajahnya akan otomatis tampil ke Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Oke. Nah, sesudah
Sesudah rapat, Bapak Ibu masih mengakses rekaman rapat, memantau percakapan, berbagi file. Ini Bapak Ibu. Jadi di Microsoft Teams, di Office 365 sendiri, itu ada fitur berbagi yang namanya Microsoft Streams. Layanan videonya Microsoft itu namanya Microsoft Stream. Microsoft Teams otomatis tersimpan di Microsoft Streams. Microsoft Streams ini kalau di Google namanya YouTube ya. Bedanya adalah kalau Microsoft Teams ini private, hanya bisa diakses dalam satu organisasi dan bahkan hanya bisa diakses oleh peserta webinar kalau kita setting seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memastikan setiap rapat yang direkam itu tidak akan bocor kemana-mana. Bapak Ibu mau rapat sepenting apapun dan direkam, itu tetap hanya bisa diakses oleh peserta webinar itu sendiri. Ya. Atau kalau di set public, bisa di set public. Public artinya hanya ada dalam satu organisasi saja. Yaitu publiknya Microsoft Teams. Jadi ini totally safe untuk menyimpan project-projectnya siswa Bapak Ibu yang tidak akan disalahgunakan oleh orang-orang di luar sana. Jangan lepaskan siswa kita ke dunia YouTube dulu ya Bapak Ibu ya. Belum waktunya mereka masuk ke dunia YouTube. Masukkan mereka di Microsoft Teams. Project-project mereka, karya-karya mereka, kreasi-kreasi mereka, Microsoft Teams. Toh ini semua bisa dilihat oleh satu organisasi. Dan ini aman. Ya, kita harus menjaga siswa kita Bapak Ibu. Otomatis terupload di channel, captionnya otomatis yang tadi saya ceritakan, dan ada history rapatnya. Microsoft Streams ini free untuk sekolah. Satu akun bisa menyimpan 500.000 video. Dan per videonya bisa sampai 50 GB. Lumayan besar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau mengakhiri filmnya itu ya 4K itu saya rasa nggak sampai 50 GB ya. Paparan saya, tapi sini saya akan mendemokan langkah demi langkah. Jadi gambaran yang lebih detail dari apa yang saya sampaikan tadi ya. Bapak Ibu sebelum saya mulai masuk ke sesi demo, ini ada hal yang baru perlu cermati ya. Yang pertama, kalau Bapak Ibu ingin memulai, Bapak Ibu bisa akses taka.ms/edustart. Atau jika Bapak Ibu menginginkan education webinars, Indonesia ada Teams Edu ID. Kalau di global ada Teams Edu Webinars. Artinya pengguna Teams dan guru-guru yang lain itu akan share secara rutin di Teams Edu Webinars. Bapak Ibu bisa akses itu alamatnya. Sesi dalam bahasa Inggris tentu saja karena ini global. Kalau Bapak Ibu menggunakan yang bahasa Indonesia, ada di ak.ms/teams-edu-id. Ya. Atau bagaimana skenario penggunaannya di kelas, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu saat ini ngajar K-12, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, itu bisa akses di flipgrid.com/teams-K-12. Atau jika Bapak Ibu saat ini berdosen ya, di higher education, Bapak Ibu bisa akses di Flipgrid. Ini resource-nya Bapak. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke demo, mungkin jika ada pertanyaan dipersilakan atau bagaimana, Bu Rita silakan. Ini saya lanjut ke sesi demo atau bagaimana? Ya, Bu Rita. Wah, sudah ada yang mau bertanya. Ya, kalau begitu baik, saya... ada yang silakan Arif. Halo, Pak. Silakan Ibu. Silakan Pak. Selamat pagi Pak Yuka. Silakan Ibu. Ya, ya begini menggunakan Microsoft Teams. Kemudian kita di sekolah kan ngajar dua bidang studi yang contohnya misalnya
saya ngajar mata pelajaran prakarya sama IPA. Tapi dalam kelas yang sama, apakah dalam Teams saya harus menggunakan 2 kelas atau hanya 1 kelas? Kemudian, kalau misalnya saya menggunakan 1 kelas, bagaimana cara saya menyusun atau bagaimana settingan saya supaya antara materi prakarya sama IPA itu tidak saling dia terpisah. Itu Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Baik, langsung saya jawab, Bu Rita, atau bagaimana? Ya, langsung aja. Iya, Bu. Jadi, Ibu menggunakan Microsoft Teams di kelas, dan Ibu mengajar 2 mata pelajaran yang berbeda. Begitu ya, Ibu ya? Kalau saya menyarankan sih sebenarnya, kalau pelajarannya berbeda, Ibu buat 2 Teams ya. Harap saya sih. Standarnya seperti itu. Tapi jika Ibu tetap menginginkan hanya Microsoft Teams 1 saja, Ibu bisa buat namanya channel. Sebentar saya demokan. Ini sambil menjawab sekalian saya demo ya Bapak Ibu ya. Jadi gambarannya bisa jelas. Oke. Saya akan coba membuat Teams dulu ya. Jadi ini saya menggunakan Microsoft Teams versi desktop. Bapak Ibu bisa gunakan, tapi ini sudah otomatis terinstall jika Bapak Ibu menggunakan Windows 10. Gitu. Nah, untuk membuat saya sebelum menjawab pertanyaan Ibu Rip, ada tuh ya. Bertanya. Budaya. Ya. Budaya. Oh, budaya. Iya, Budaya. Jadi sebelum menjawab pertanyaan Ibu Gaya, saya akan coba buat timnya dulu. Untuk membuat Microsoft atau membuat Teams atau membuat kelas. Jadi ini kan kita tidak hanya sekedar webinar kan, kita akan buat kelas kan. Itu berarti kita tinggal create Teams seperti ini, Bu. Terus kemudian kita ada 2 pilihan ya. Apakah build team from scratch, artinya kita buat tim yang benar-benar baru, atau create from existing Office 365 Time ini dulu, yang bawah. Tapi nanti akan saya cancel. Buat Microsoft Teams dari grup yang sudah ada, grup discussion, atau dari Teams yang lama, dari sini. Jadi kita bisa ambil siswa. Di kasusnya bukan iya, itu kan artinya siswanya tetap, mapelnya berbeda, begitu ya. Nah, skenario-nya ini, Bu, saya akan coba membuat Microsoft Teams yang berbeda. Di Microsoft Teams-nya jadi 2 Teams, 2 kelas, cuman model pembuatannya berbeda. Kalau kelas yang pertama, Ibu akan ambil dari build a team from scratch ini. Ya. Terus kemudian, kelas yang kedua, Ibu bisa buat create from team yang tadi sudah dibuat. Artinya apa? Artinya, siswanya sudah sama, tinggal diduplikat, dipindah kelas saja, subjeknya yang berbeda itu. Percakapannya jadi kosong semua. Jadi percakapannya benar-benar berbeda ya, Ibu ya. Oke, saya mulai dulu yang build a team from scratch. Nah, ketika kita buat team, buat kelas, itu kita bisa setting kelas itu private, public, atau audience wide. Saya jelaskan satu-satu.
private itu artinya kita perlu permission untuk bergabung ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu permission, perlu izin untuk bergabung, atau tidak semua orang bisa masuk ke sana. Perlu kita yang panggil mereka. Public itu artinya semua orang bisa bergabung. Semua orang itu artinya dalam organisasi yang sama ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa kita beda organisasi. Bisa sih, cuman sebagai tamu. Tamu kemampuannya terbatas. Tamu tidak bisa ya ambil semaunya sendiri gitu, kayak kalian punya rumah. Itu public. Atau organisasi wide artinya semua otomatis bergabung Bapak Ibu. Saya mau pilih yang public saja. Lalu saya akan buat kelasnya. Kalau di SMA saya, di SMA Negeri 1 Pati, itu namanya nama kelas, menyesuaikan dengan sistem informasinya ya Bapak Ibu ya. Tapi karena ini tidak diambil dari sistem informasi, saya akan beri nama secara manual. Misal saya buat seperti ini. Kalau Bapak Ibu tidak menginginkan nama kelas, Bapak Ibu bisa memberikan nama mapel ya. Misal bahasa Inggris. Ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya perlu janjian dengan teman-teman guru yang lain ya ketika ingin membuat tim di sekolahnya. Karena kalau namanya seperti ini saja, itu siswanya Bapak Ibu akan bingung. Ini bahasa Inggris yang mana? Ya. Kalau saya itu lebih suka yang 12 IPA 1 seperti ini. Lalu saya akan klik create. Oke, nice work. Itu artinya sudah selesai Bapak Ibu ya. Terus kemudian saya akan menambah membernya. Saya bisa panggil satu-satu. Misal Nah, dan saya bisa set salah satu dari mereka menjadi owner atau gurunya. Ya, saya akan klik close. Oke. Nah, begini Bu. Ini tadi kan cara satunya saya kan Bapak Ibu duplikat dari sini. Cara satu. Kalau cara duanya Ibu bisa langsung create channel dari sini. Tapi mapel yang pertama apa Bu? Prakarya. Prakarya. Berarti Ibu tinggal klik titik 3 di sini. Tinggal tambahkan channel prakarya. Ini cara 2 ya Bu. Jadi tetap dalam satu tim untuk berapa channel. Ya, ini klik kan. Oke. Terus mapel yang kedua apa Bu? IPA. Add channel lagi ya Bu. Jadi itu tadi. Add channel IPA. Seperti ini. Nah, seperti ini bisa Bu caranya ya. Jadi kita buat channel-channel. Materi bisa diposting di channel IPA, materi prakarya bisa diposting di channel prakarya. Kalau mimbar bebasnya ada diposting di channel general. Gitu ya. Channel tidak akan termasuk apa-apa atau mandiri, channel yang satu sama channel lain mandiri kan Pak? Mandiri ini bagaimana tuh? Maksud materi IPA enggak gabung sama. Iya Bu, ini kan kalau Ibu lihat kan di masing-masing channel itu ada gudang filenya sendiri-sendiri. Iya. Nah, artinya kalau posting semua materi, kumpulnya akan ada di sini semua. Itu materinya akan sendiri. Seperti itu.
Ya, terima kasih banyak Pak penjelasannya. Ya. Oke, baik Pak Ridwan Pak Yuce, ada pertanyaan dari Pak Hipson. Silakan Pak Hipson. Ya Ibu, makasih Ibu Rita. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bapak. Ya Pak, saya mau tanya, kita sebagai kalau umpamanya siswa nih Pak, mau masuk dalam kelas itu kan dia harusnya akun Microsoft Teams tuh Pak. Ya. Tadi Pak bilang kita bisa pakai nomor HP, kecuali lisensinya tuh pakai A3 ya Pak. Nah, apakah secara otomatis para siswa ini bisa masuk ke kelas menggunakan nomor HP yang ditambahkan oleh guru Pak? Itu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Iya Pak. Untuk nomor handphone itu maksud saya untuk conference call-nya Pak. Jadi saat ini kan kita sedang berwebinar. Nah, Bapak ingin memasukkan seseorang masuk ke webinar sini, tapi mereka tidak punya Office 365. Bapak bisa panggil nomornya masuk ke dalam sini, Pak. Ini webinar. Dan itu lisensinya nggak cukup lisensi A3, Pak. Kalau seperti itu, Bapak butuh lisensinya A5. Dan itu untuk guru saya rasa tidak perlu ya. Bapak Ibu yang perlu coba sebenarnya lisensinya bukan lisensi A5 sih. Yang saya rekomend adalah lisensinya A3. Satu sekolah cukup punya satu saja. Itu Bapak Ibu sudah bisa menyelenggarakan webinar kelas besar ya. Satu aja. Seharga 63.000 belum pajak 1 bulan ya. Kalau mau dibayar setahun juga bisa-bisa aja. Dan ini bisa menggunakan dana bos kan Bapak Ibu. Oh, ya. Itu sih Pak. Pak, satu lagi Pak. Iya Pak, satu lagi Pak, ini Pak, gimana? Tadi Pak bilang kan Microsoft juga bisa pakai aplikasi di HP Pak. Nah kalau di HP ini apakah kita bisa presentasi dengan HP Pak? Kita menampilkan materi gitu Pak. Kayaknya belum ada ya Pak. Bisa Pak. Kalau misal Bapak punya di handphone kan juga ada aplikasi Office kan ya Pak ya. Iya Pak. Kalau aplikasi Office ini Bapak buka PowerPoint dan Bapak klik share, itu tampil juga di sisi yang lain. Oh iya, iya Pak, siap Pak, terima kasih Pak. Sama sih, artinya sama. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, terkait lisensi ini begini Bapak Ibu. Lisensi Microsoft Office 365 itu gratis A1. Dan Microsoft Teams ini Bapak Ibu bisa gunakan cukup hanya menggunakan lisensi A1. Artinya ini bisa digunakan gratis oleh semua Bapak Ibu. Gratis Mbak ya. Dengan kapasitas terus lengkap. Durasi waktunya tambah batas sih. Jadi masih bisa dilaksanakan. Nah, kalau Bapak Ibu menginginkan rapat yang membernya lebih, itu baru lisensi Bapak Ibu naik ke lisensi A3. Lisensi A3, Ibu penting juga Office yang diinstal di laptopnya Bapak Ibu. Word, Excel, PowerPoint, dan teman-temannya. Jadi Office 365 Pro Teams yang event ini. Jadi beli bulan 63.000 itu dapat Office desktop ya, plus murah dari produk sebelahnya Bapak Ibu ya. Contoh, kalau saya ingin menggunakan Zoom, itu kalau nggak salah harga per bulannya 210.000 1 bulan Bapak Ibu ya. Itu bisa untuk 100 serta rapat. Durasinya sih tanpa batas. Tapi dengan membayar 210.000 1 bulan, saya hanya dapat ruang rapat seperti ini. Beda dengan Microsoft Teams ya, lisensi A3. Kalau lisensi A3, itu Bapak Ibu hanya perlu sebenarnya membayar 62.000 belum pajak, berarti total sekitar 70 ribuan sekian-sekian ya, 70 ribuan lah, atau ya 70 ribuan. Itu dapatnya tidak hanya room untuk webinar seperti ini, tapi dapatnya Office yang diinstal di laptop. Office 365 namanya.
Office 365 ini beda dengan Office 2013, Office 2016, Office 2019. Jauh bedanya. Dicoba nanti ya. Mas Henry mungkin pernah cerita tentang Office 5 ini fitur-fiturnya akan seperti apa. Coba Bapak Ibu googling. Ada banyak fitur yang tidak ada di Office dengan angka tahun. Begini, ya. Jadi kesimpulan tentang lisensi begini. Menurut Bapak Ibu Microsoft Teams tanpa butuh Office yang diinstal di laptop, Bapak Ibu bisa gunakan lisensi A1-nya Microsoft. Bapak Ibu menginginkan lisensi yang plus diinstal di laptop, Word, Excel, PowerPoint yang premium, Office 365 Pro Plus, Bapak Ibu gunakan lisensi A3. Kalau Bapak Ibu ingin naik lebih lagi, di mana tidak hanya sekedar install aplikasi di laptop, tapi Bapak Ibu ingin mengaktifasi Windows-nya sekalian, gunakan yang Microsoft 365. Seperti itu saja. Baik, apakah ada pertanyaan lanjut lagi? Iya, masih ada Pak. Dari ruang chat saya bacakan pertanyaannya. Yang pertama, kalau tidak salah dengar, katanya Microsoft Teams untuk sekolah itu gratis. Maksudnya bagaimana? Mohon detailnya Pak. Iya, ya, Microsoft Teams gratis Pak. Ya, Office 365 itu gratis. Oke, kalau gratis, gimana cara membuat akun Office 365 dengan domain nama sekolah? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Baik, saya akan share screen saja supaya jelas. Ini. Ya, ini layar saya sudah kelihatan ya? Sudah Mas. Ya, Bapak Ibu, untuk mempunyai Office 365, tentunya syarat pertamanya Bapak Ibu akan punya website sekolah dulu ya. Karena kalau nggak punya website sekolah, ya nggak bisa. Identifikasinya adalah website sekolah. Lalu kalau sudah punya website sekolah, Bapak Ibu tutorial untuk registernya ada di blognya saya ya. Di uc.id seperti ini. Bapak Ibu di kolom pencarian klik kata registrasi lalu dicari. Nah, terus kemudian Bapak Ibu pilih yang registrasi layanan Office 365 Education. Bapak Ibu ikuti panduannya langkah demi langkah. Nanti Bapak Ibu akan bisa mempunyai Office 365 sendiri ya. Jadi ada langkahnya, satu registrasi layanan di tutorial yang ini. Lalu kalau sudah Bapak Ibu lanjut ke setup domain, terus kemudian validasi domain education, lalu ke kampanye branding. 4 hal ini Bapak lakukan, Bapak akan punya Office 365 sendiri. Ini semua prosesnya gratis Pak, tidak berbayar ya. Bapak sudah punya website sekolah atau belum? Baik, yang bertanya tadi silahkan. Berarti syaratnya harus belum Pak, belum. Oh, belum ada Pak. Ya, kalau belum ada artinya Bapak harus mengadakan dulu website sekolahnya Pak. Website sekolahnya sudah ada, baru Bapak registrasi langsung ke Office 365. Baik, Pak Yunce, kemudian yang berikutnya Pak. Yang diperoleh dari lisensi A3 itu berlaku 1 bulan ataukah bisa tidak terbatas? Gimana pertanyaannya Bu? Kurang jelas tadi saya Ya, saya ulangi. Untuk Office Pro yang diperoleh dari lisensi A3, apakah itu berlaku 1 bulan ataukah bisa tidak terbatas? Demikian Pak Yunce. Lisensi yang ditanyakan lisensi A3 ya? Atau yang A1? A3. Oh, lisensi A3. Baik. Lisensi A3 ini kan lisensi berlangganan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa berlangganan itu durasi 1 bulan atau 1 bulan dulu itu harus langsung dibayar selama 1 tahun.
Sekarang ini sudah mudah, Bapak Ibu bisa menggunakannya dibayar per bulan. Artinya kalau per bulan, di bulan berikutnya kalau Bapak Ibu tidak renewal, ya lisensinya jadi mati, kembali ke akun biasa, begitu Bapak Ibu. 63.000 sebulan itu murah banget ya Bapak Ibu. Kalau dibandingkan Bapak Ibu beli aplikasi yang lain. Untuk sekolah saya sarankan, kalau Bapak Ibu hanya mengincar ini, Office-nya saja, tidak perlu yang A3. Bapak Ibu bisa beli yang Office 365 Pro Plus. Coba saya kasih lihat ya. Office 365 salah hanya 45.000 atau berapa begitu. Nanti saya kasih lihat, belum ketemu. Oh ini. Nah, Bapak Ibu bisa belanja lisensi di sini ya. Ini dari PT Cipta Gadingarta, Microsoft Partner, di Mobile XM Pro Shop, mobilexmpro.com. Jadi kan Open Pro. Nah, ini yang tadi saya ceritakan ya. Kalau yang A3 setahun itu 1.100.000 ini. Kalau yang A3 ini Microsoft ya, berarti ada Windows-nya. Nah, itu 92.000. Kalau Bapak menginginkan ada sistem informasi di sekolah ya ini 3.500. Atau yang tadi saya ceritakan A3 faculty sebulan nah ini. A3 faculty sebulan itu 62.000 ternyata. Kalau Pro Plus ini setahun ya 420.000. Berarti kalau sebulan bagi 12-nya Bapak Ibu. Nanti juga saya masukkan. Jadi lebih murah banget. Ayo hitung sebentar coba. 420.000 bagi 12, 35.000 belum pajak sebulan Bapak Ibu. Begitu Pak. Oke, baik. Pertanyaan berikut dari Pak Andi. Pak Andi disilakan, sesudahnya Ibu Dewi. Disilakan Pak Andi. Ya. Ibu Dewi itu silakan. Halo. Ya Ibu silakan. Silakan. Ya. Bukan Bapak, makanya saya tadi Minta maaf Ibu. Ibu Andi. Baik. Iya. Menarik silakan, ya. Ibu. Saya mau bertanya soal lisensi. Tadi kan ada yang berbayar. Sekiranya ini yang berbayar, apakah dituntun, maksudnya selama kita berlangganan, bukan hanya prosesnya saja, tetapi banyak program yang bisa kita diikutkan setelah kita mendaftar. Kemudian prosesnya seperti apa ketika kita mendaftar. Nah, kemudian seandainya sekolah saya ada di jauh dari jangkauan internet, apakah juga ini memungkinkan untuk saya tetap melakukan kegiatan-kegiatan lewat Office 365 ini? Ya, cukup. Berita. Ya, minta maaf. Ya, ya. Iya, Bu Andi. Ya. Bu Andi ya. Iya, ya. Ya, di Microsoft sendiri sebenarnya ada banyak webinar yang bisa itu ikuti ya. Terutama begini. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ada satu komunitas gurunya Microsoft ya, yang namanya komunitas guru inovatif. Ini ditangani langsung oleh Microsoft Indonesia, dihandle oleh Microsoft
Innovative Educator Fellow, dan anggotanya adalah Microsoft Innovative Educator Expert. Nah, Bu, kalau ingin menjadi Microsoft Innovative Educator Expert, itu paling tidak Ibu sudah menggunakan ini di sekolah masing-masing. Ya, penggunaannya ini apakah lisensi A1, A3, A5, terserah. Kalau sekolahnya itu sudah menggunakan lisensi A1, gunakan itu dengan baik. Tapi jika Ibu mungkin menginginkan lebih dengan pengalaman lebih menggunakan lisensi A3, silahkan gunakan, Bu. Kalau saya sarankan sih seperti ini. Paling enggak Ibu belanja satu aja lah untuk sekolah. Artinya sekolah pengadaan satu lisensi saja minimal. Itu artinya sekolahnya itu sudah masuk ke customer atau paid customer-nya Microsoft. Paid customer itu layanannya lebih ya dibandingkan dengan free customer. Paid customer itu ada kalanya akan ditawarkan program-program hanya khusus untuk pelanggan berbayar ya Ibu ya. Misal jika Ibu sekolahnya banyak banget yang berlangganan atau penggunaannya tinggi banget, itu Microsoft akan search dan akan menawarkan pelatihan gratis yang dihandle oleh Microsoft Global Training Partner. Seperti itu. Mas Yandri ini salah satu trainernya GTP. Beberapa kali memberikan training di universitas keren di Indonesia. Contoh ada Majung University, ada Universitas Multimedia Nusantara. Nah, hal seperti itu, Bu. Dan layanan ini itu hanya didapat exclusively untuk paid customer-nya Microsoft. Begitu. Jadi kalau Ibu ingin menggunakan teknologi Microsoft, kenapa enggak sekalian aja yang jadi paid customer-nya Microsoft? Toh juga harganya tidak begitu mahal ya, dengan dana bos saja bisa. Begitu. Jadi pendaftarannya bagaimana Pak? Bagaimana proses pendaftarannya? Yang jelas yang pertama Ibu harus ada websitenya dulu ya Bu ya. Iya, ada. Itu langkah pertamanya. Terus langkah yang kedua, kalau sudah ada website, Artinya menggunakan matahari. ya. Enggak, Pak. Ada suara lain, ada suara lain. Sorry. Saya pikir suaranya Ibu tadi. Iya. Ya, silakan Pak. Jadi, Ibu pertama harus punya website ya Bu ya, domain SCHID. Kalau sudah punya website domain SCHID dan Ibu langsung ingin menjadi paid customer-nya Microsoft, Ibu bisa belanja di sini, Bu. Di sini tadi. Nah, di mobileexampro.com, Ibu pilih yang marketplace, Ibu pilih lisensi yang Ibu inginkan. Kalau saya sarankan Ibu menggunakan yang A3 faculty saja itu cukup. Mau dibayar bulanan bisa 60.000, ini sekolah ya, Bu. Iya. Atau setahun yang 650.000. Dengan dana bos bisa nanti kita cakap. Hampir semua sekolah menggunakan dana bos. Ini Bu. Nah, kalau misal Ibu belanja yang setahun ini, Ibu tinggal belanja aja sih. Teknisnya hanya belanja sih sebenarnya. Nah, kalau sudah di sini, kalau Ibu punya kode kupon, ya dimasukkan. Kalau enggak, ya langsung check out. Ya Bu ya. Nah, kalau sudah check out, isi semua, melakukan pembayaran, nanti akan dihubungi oleh ini, partnernya Microsoft di PT Citra Anda untuk proses selanjutnya. Jadi, kalau dengan cara seperti ini, Ibu tidak perlu validasi sendiri. Beda dengan yang model ini tadi. Nah, kalau model yang ini, di mana Ibu buka webnya saya, registrasi, ini berarti kan bukan paid customer-nya Microsoft ya, jadi semuanya self-service. Nah, Ibu mulai dari sini, registrasi dulu, sign up dulu semuanya, terus kemudian kalau sudah selesai semua diisi, itu belum bisa langsung digunakan.
Ibu harus dulu validasi domain education. Kalau ini lolos, baru bisa mendapatkan yang versi gratis. Ini Bu. Kalau Ibu mau mulainya dari A1. Tapi kalau Ibu mau mulai yang dari A3, caranya tinggal belanja ini saja. Shopping, check out, dibayar, nanti ditunggu. Untuk pembelian pertama, prosesnya sekitar 1 mingguan ya. 7 kali 24 jam itu sudah bisa mulai digunakan. 365-nya A3 dan 365-nya yang A1 faculty and students-nya. Begitu Ibu. Jadi itu teknis bagaimana cara Ibu belanjanya ya. Terus kemudian kalau jauh dari sinyal apakah masih bisa digunakan? Kalau jauh dari sinyal apakah masih bisa digunakan itu tentunya Ibu bisa ada banyak cara ya. Karena ini everything is cloud based, artinya semua hal itu ada di cloud. Cloud itu saya gambarkan ada di langit dan kita ada di bumi. Itu artinya Ibu butuh jalan menuju ke langit. Ya toh? Nah, kalau semuanya di langit, layanan A1 itu cloud based semua. Artinya Office, Word, Excel, PowerPoint semuanya ada di langit. Ibu tidak bisa menggunakan itu. Tapi kalau Ibu menggunakan lisensi yang A3 di mana ada Office yang diinstal, Ibu bisa tetap menggunakan itu selama offline. Misal buat materi offline, di webnya pun offline. Nanti ketika itu sudah dapat sinyal, ada internet, itu akan tersinkron naik ke langit Ibu. Begitu. Jadi apakah bisa digunakan ketika tidak ada internet? Bisa. Sementara bisa. Sambil Ibu menunggu koneksi. Tapi tetap untuk updatingnya di sisi end usernya, end user atau siswa gitu ya, itu tetap harus laptopnya Ibu nyambung dulu ke langit, nanti langit ngirim ke siswanya Ibu. Seperti itu sih gambarannya Bu. Bagaimana? Bagaimana? Ada pertanyaan yang lain? Iya. Ada. Masih bisa satu lagi Mas. Mas, ya silakan. Memang fiturnya ini instruksinya berbahasa Inggris ya. Maksudnya tidak ada kayak yang berbahasa Indonesia. Di Microsoft. Iya. Ini menyesuaikan laptop ya Bu. Jadi kalau regionnya laptopnya itu di setel bahasa Inggris, artinya regionnya bukan region Indonesia. Itu Microsoft Teams-nya itu jadi berbahasa bukan Indonesia. Tapi kalau regionalnya itu di set ke Indonesia, itu Microsoft Teams, Office 365 semua jadi berbahasa Indonesia Bu. Oh ya, paham. Ya. Jadi berarti laptop saya, iya paham. Ya, laptopnya itu yang disetting ke regional non Indonesia itu. Ya, paham Mas. Tambahan untuk Teams. Iya, silakan. Ya, untuk Teams bisa Ibu set langsung di Teams-nya sih Bu. Tinggal masuk di profil Ibu. Ada gambar profil Ibu atau nama di kanan atas itu ada pengaturan atau setting, diklik itu nanti muncul window baru, pop-up gitu. Itu di generalnya itu ada di bagian bawahnya, sebelah kanan bagian bawah itu ada language. Nah, language-nya itu bisa diganti bahasa Indonesia. Nanti kalau Ibu ganti, klik di save, disimpan, itu nanti akan dia minta restart. Jadi ketika dia selesai restart, nah ini sudah ditunjukkan. Ketika ya app language-nya itu bisa diganti, nanti bahasa Indonesia dia minta restart, setelah restart sudah berbahasa Indonesia. Oh iya. Paham Jadi ya. Cukup. Ya, Terima kasih Mas Andi saja. Cukup. Iya. Jadi bisa dari sini ya Bu. Jadi di fotonya Ibu diklik saja, lalu klik setting. Nah ini sudah. Iya. Baik, paham. Oke, Pak Yuce dari Ibu Dewi mau bertanya, silakan Ibu Dewi. Iya, Ibu. Ya, silakan Ibu. Halo? Ya, Ibu Dewi silakan. Halo Ibu Dewi.
Bentar, Bu. Halo? Ya, silakan Ibu. Halo, Ibu? Ya, silakan Ibu Dewi. Halo? Ya, silakan. Ya, Ibu bisa dengar suara Bisa, saya? bisa. Ya, mari silakan Ibu Dewi, suaranya sudah terdengar. Sudah Halo? Ibu. Oh iya. Ibu Dewi, suaranya terdengar. Silakan mengajukan pertanyaan untuk Pak Yuje. Iya. Langsung listen saja Bu. Baik, mungkin gangguan jaringan. Pak Yuje, saya pindah ke pertanyaan yang berikut. Di obrolan rapat ini ada yang bertanya. Halo, Kebanyakan Ibu. siswa. Ya, sudah bisa Ibu? Halo Ibu Dewi. Langsung bertanya saja Bu Dewi. Ya, Ibu. Ya, langsung Baik. bertanya Bu. Lagi ditunggu sama Ya. Pak Yuje Terima pertanyaannya. kasih, Bu. Silakan. Iya. Ya, selamat pagi, Pak. Saya mau bertanya. Jadi, di sini kan saya sudah punya akun tim secara gratis yang dibuatkan oleh Pak Yandri. Nah, sekarang saya ini salah satu guru yang mengajar di sekolah menengah pertama di Maluku. Nah, mungkin di sekolah saya hanya saya sendiri yang punya akun Teams ini, dan saya ingin membuat kelas. Saya ingin mengundang guru untuk bergabung dengan saya sebagai guru untuk mengajar bersama-sama di Teams. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana jika teman guru saya tidak punya akun Teams, ikut bergabung dengan saya di kelas yang saya buat di Teams? Apakah bisa mengundang guru yang saya ajak bergabung itu dengan menggunakan email saja? Bisa atau tidak, Pak? Itu pertanyaan saya. Kalau seandainya bisa, apakah undangan yang saya berikan kepada guru tersebut itu masuk di emailnya guru yang saya undang? Dan jika masuk di emailnya guru yang saya undang, apakah guru tersebut bisa masuk bergabung dengan saya, masuk melalui email atau masuk melalui? Jadi mohon penjelasannya, Pak. Asik. Ya, silakan Pak Yuje. Ya, baik. Terima kasih Bu Dewi pertanyaannya. Pertanyaan yang menarik sekali ya. Jadi Ibu sudah menggunakan Microsoft Teams dan yang lain menggunakan aplikasi yang sama. Nah, begini Bu, kalau saya menyarankan memang sebenarnya teman-temannya itu memang harus punya Office 365 ya. Kenapa? Bisa-bisa saja sih kita menggunakan Microsoft Teams, menggunakan email Gmail, atau menggunakan email Yahoo Mail, tapi yang Ibu terima layanannya itu bukan lagi layanan yang premium Ibu. Yang Ibu terima layanan personal. Artinya cloud-nya pun hanya sampai 5 GB atau 15 GB saja. Dan beberapa fitur tidak akan ada di sana. Ya. Saya ulangi ya. Microsoft Teams bisa digunakan jika tidak punya Office 365, bisa. Artinya Microsoft Teams tetap bisa digunakan menggunakan Gmail, atau menggunakan Yahoo Mail, atau menggunakan email-email yang lain. Tapi, ada beberapa fitur yang tidak akan ditemukan dibanding dengan kalau kita menggunakan akun Office 365 itu sendiri. Jadi, saran saya bagaimana? Saran saya adalah, kalau memang sekolahnya Ibu tidak memungkinkan untuk registrasi Office 365, Bapak Ibu atau Ibu bisa minta tolong ke satu komunitas yang sudah punya Office 365 ya, untuk dibuatkan akun. Contoh, di Maluku ada Maluku Belajar, itu pun sudah menggunakan Office 365. Artinya, Ibu bisa minta tolong mungkin Mas Hendri untuk membuatkan akun guru
dan siswanya itu bisa-bisa saja, asal yang punya mau kan gitu. Iya Pak. Atau alternatifnya, kalau sekolahnya itu bisa mempunyai Office 365 sendiri, itu lebih bagus. Jadi ibu bisa menggunakan sendiri, ibu bisa membuat akun sendiri, siswanya pun bisa dibuat sendiri, begitu. Demikian Bu Dewi. Iya, jadi nantinya pelatihan ini selesai, apabila saya ingin mengaplikasikan Teams ini kepada teman guru yang lain, berarti saya harus mendaftarkan teman guru dan nama siswa tersebut ke salah satu instruktur yang ada di Maluku Belajar, Pak, begitu. Langsung ke Pak Yandri, Bu Dewi. Oh iya. Seperti yang Iya. Oh iya Ibu. Ya. Langsung ke Pak Yandri. Foundernya Maluku Belajar itu Mas Yandri. Kalau nggak salah. Oh iya Pak, terima kasih jawabannya Pak. Ya, Bu Dewi, Pak Yuce masih ada pertanyaan, masih bisa dijawab? Masih, silakan. Oke. Iya. Yang berikut ada yang bertanya, kebanyakan siswa menggunakan handphone dalam pembelajaran online, sementara kalau penggunaan Microsoft Teams, jika menggunakan handphone itu tampilannya terbatas. Jadi memang siswa harus diharuskan memakai laptop atau gimana nih? Itu pertanyaannya. Sebenarnya tidak terbatas ya, tampilannya sama kok. Yang beda mungkin kalau di laptop ada 9 video, kalau di handphone 4 video, itu saja. Terus kemudian untuk sharing screen pun masih bisa. Setiap gurunya sharing apapun akan tampil juga di handphone. Siswa saya di sekolah itu lebih suka menggunakan handphone malahan ya, daripada menggunakan laptop. Handphone itu mereka sudah benar-benar bawa setiap hari untuk productivity. Mereka buat PowerPoint-nya juga dari handphone, bayangkan. Karena lisensinya sudah Pro Plus kan ya. Kalau Pro Plus kan kita bisa create langsung dari handphone ya. Tapi kalau masih A1 faculty tidak bisa create langsung dari handphone. Itu sih, Pak. Jadi Bapak mau gunakan handphone, mau gunakan laptop, atau mau gunakan tablet, itu nggak ada masalah sih. Semua sama. Tinggal begini sih, kalau di handphone itu kan Android ya. Android itu, kalau kita nggak install aplikasi Office, tentunya kita tidak bisa menampilkan aplikasi dari Office. Kalau laptop kan kebanyakan Windows, nah otomatis semua sudah ada di sana. Begitu Pak. Bedanya ya kalau di handphone kecil gitu, tapi tetap kelihatan kok, ada gambarnya, semua ditampilkan oleh gurunya juga kelihatan semua. Begitu Pak. Baik, yang pertanyaan yang berikut, Pak Yuce, apakah Microsoft Teams 365 ini bisa digunakan untuk, bukan sekolah maksudnya, untuk organisasi lain, misalnya di gereja, apa bisa digunakan atau tidak? Jadi begini, Microsoft Teams ini bisa digunakan oleh semua lembaga, semua ya. Bedanya adalah di pricing-nya atau di harganya. Barangnya sama, produknya sama, teknologinya sama, segmen penggunanya berbeda, akan mempengaruhi harganya. Kalau yang menggunakan institusi pendidikan, beberapa layanan dibuka gratis, tidak perlu membayar. Nah, sekarang yang ingin mengajukan ini, apakah di luar pendidikan maksudnya ya, di luar pendidikan ini apakah komersial atau non-profit organization? Saya ambil contoh yang non-profit organization itu Maluku Belajar. Maluku Belajar ini secara secara kelembagaan kan bisa dihitung sebagai lembaga training kan, bukan institusi pendidikan, maksudnya bukan sekolah SD, SMP, SMA, SMK, tapi satu komunitas. Nah, tapi dilabeli di Microsoft dulu yang validasi saya, itu saya masukkan ke dalam non-profit organization. Nah, hal-hal yang seperti ini itu bisa-bisa saja. Artinya, organisasi seperti Maluku Belajar, organisasi seperti PGRI, IGI, itu bisa dimasukkan atau mendapatkan layanan Microsoft Office 365 secara gratis. Termasuk untuk gereja, termasuk untuk lembaga coba. Jadi disetujui dan tidak itu hanya Microsoft ya.
yang kalau Bapak Ibu ada organisasi dan Bapak Ibu ingin memperoleh opsi dana secara gratis, juga diregistrasikan saja, ya. Kemudian nanti ketika validasi Bapak Ibu ceritakan semuanya organisasi tentang apa. Kalau Microsoft globalnya masih ragu-ragu, biasanya mereka akan kirim datanya ke Microsoft Indonesia, dan Microsoft Indonesia yang akan menyetujui apakah ini benar atau tidak, begitu. Begitu Bapak Ibu. Yang berikut Pak, ini ada peserta pelatihan yang penasaran karena dari tadi kan Pak Yunce bisa share screen, sedangkan beliau waktu ada VidCon mencoba untuk menampilkan PowerPoint, tapi tampilannya tidak bisa dimunculkan. Kira-kira kendalanya di mana Pak Yunce? Begitu pertanyaan Pak. Kendalanya di mana? Ya, mau men-sharekan PowerPoint dan tidak terlihat. Ya, begini Pak. Kalau di Microsoft Teams, Bapak Ibu kan bisa lihat di sini ya, di layar saya ya. Ini saya akan klik show participant. Nah, ini ada peran ya. Ada peran presenter. Dalam hal ini ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Artinya apa? Artinya hanya orang berempat ini yang bisa sharing screen, Pak. Kalau peran yang di bawah, attendees, ini artinya Bapak Ibu tidak akan bisa sharing screen. Tidak akan tampil. Kecuali saya akan angkat ini, jadikan presenter, naik ke atas, itu akan bisa sharing screen. Jadi mungkin masalahnya adalah, kenapa tidak bisa tampil? Karena perannya Bapak Ibu dalam rapat itu bukan sebagai presenter. Itu sih menurut saya ya. Begitu Bu Rita. Ya, terima kasih Pak. Yang berikut Pak dari saya, karena saya selama VidCon belum pernah nanya sama ini. Dari ada yang penasaran tadi dari apa yang Bapak sampaikan. Saya pengen tahu gimana bisa Bapak ngajar dengan yang tadi ya sudah disampaikan dari Mesir, dari Hong Kong, gitu. Terus ininya captionnya untuk bahasanya itu bisa dimunculkan, itu caranya gimana? Oh, caption. Ya. Caption itu otomatis muncul ya Bu. Saya share screen lagi ya. Kita share screen. Oke. Nah, kalau saya memunculkan caption, itu saya tinggal klik titik 3, terus kemudian kita klik turn on live caption. Nah, seperti ini. Nah, ini akan otomatis muncul captionnya sih harusnya ya, kalau saya ngomongnya bahasa Inggris. Ini akan muncul kan? Mas, mungkin Mas Yuci bisa pakai bahasa Inggris nanti biar muncul ini ya Pak. Muncul di masing-masing kita. Masing-masing boleh. Yeah, so ladies and gentlemen, actually I'm now presenting live caption. Live caption means we can talk in our native language, native language, and then the system will automatically translate the source language into the target language. So yeah, it is very interesting actually. Yeah, you can see in my screen or in your screen, Bapak Ibu, ladies and gentlemen, everything I say is written here in the screen. Yeah, so it will help everybody in our meeting if we have difficulty in using our English, if we have difficulty in speaking such language. So it will be automatically translated into another language. Ya. Bapak Ibu, gimana tampilannya? Apakah muncul atau tidak, Bapak Ibu? Muncul ya? Belum. Di saya tidak ada. Di saya. Atau di Bapak Ibu yang lain mungkin ada? Saya juga tidak ada. Maksudnya gini. Tidak ada. Nah, gini. Saya juga tidak ada yang muncul. Ada. Ya, Ibu, silakan Bapak. Pak. Jadi ini fiturnya diaktifkan secara mandiri oleh Bapak Ibu ya. Jadi di titik 3 Bapak Ibu Ada. Ada kan? Nah itu diklik semua. Ada. Kalau enggak, Ya. ini artinya kan kita harus mengaktifkan subtitle atau tidak. Kalau kita nonton film itu loh Bapak Ibu kan kita bisa ada
tulisannya subtitlenya di on atau tidak. Nah ini kalau Bapak posisinya seperti ini, itu berarti tidak ada subtitlenya. Jadi pastikan ini di on dulu. Oh iya, jadi Pak Yuci, terima kasih. Sudah kan, Anda kan? Sudah, ya. Sekarang dicoba lagi Mas, dicoba lagi. Now, because yeah. Nah, I believe that all of you right now has already activated the automatic translation. Oh, keren. Yeah. Ya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lain bagaimana bisa? Cerita? Bisa Bu. Ya, bisa. Yeah, using this method, using this application, there will be actually no language barrier. So we can talk our own language, and people outside there, they can understand everything we say, and they can interact using their own language, and I'm able to understand whatever they say, whatever language they have. Okay, like that, ladies and gentlemen. Okay. So, do you have any other questions? Baik, Pak Yucil, masih ada pertanyaan dari Ibu Lia Nurmala. Ibu Lia, silakan. Ibu Lia, silakan Ibu. Waktu kita hampir habis, Pak. 2 jam atau masih mau melayani pertanyaan kalau misalnya Bapak Ibu peserta masih penasaran, Pak? Iya, selamat pagi, Pak Ica. Ya, silakan Bapak. Ya, silakan Ibu Lia. Tapi pertanyaan saya ini kayaknya out of topic deh, Pak. Boleh tak? Saya cuma mau menanyakan, Ya, Pak. Pak. Ya, follow up TOT 2020 nih, Pak. Semoga menjadi salah satu peserta. Sudah daftar ternyata. Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Iya, oke. Baik, yang berikut dari Pak Aswan. Pertanyaan yang Ya, berikut. saya menjawab dulu yang TOT tadi ya. Oh iya, silakan Pak. Ya, TOT ini kami sedang dalam tahap penetapan kurikulum Bu. Karena pendaftarannya kan belum ditutup, jadi memang saya belum bisa ngatur semua pendaftaran. Setiap hari makin bertambah. Ini coba saya stop, ternyata masih bertambah terus ya Ibu ya. Tapi tetap nanti saya akan peserta expand lagi. Rencana kami semula TOT ini hanya akan diikuti oleh 2.000 peserta. Rencana semula ya. Tapi melihat antusiasmenya penduduk guru Indonesia, ini kapasitasnya kami tambah banyak banget. Jadi nanti ini akan ada 5.000 peserta TOT. Semoga itu menjadi salah satunya. Saya juga udah daftar, Pak. Sudah daftar? Belum ada kelanjutan. Makanya sama seperti Mulia tadi. Mungkin ya, nanti akan ada yang lain juga. Ini sementara masih dikumpulkan di Kaizala sih. Ya. Sambil nanti saya blast email untuk langkah selanjutnya. Nanti Bapak Ibu ketika trainernya sudah memetakan kelasnya, nanti Bapak Ibu akan otomatis masuk ke Microsoft Teams dengan masing-masing trainer, dan TOP-nya akan dimulai tanggal 2 sampai tanggal 5. Tapi kayaknya itu yang terpilih aja ya Pak Yuce ya? Saya salah. Iya sih Bu, kalau di semua memang tidak bisa ya, karena yang daftar ini sudah 7.800. Astaga. Nanti ini diambil 5.000 peserta saja. Pengelompoknya dari provinsi sih, jadi kalau dari provinsi tidak begitu banyak, mungkin bisa gabung semua kalau dalam satu provinsi ya Bu ya. Kayaknya Maluku Bagian kan yang ikut Pak, gara-gara ikut kegiatan ini. Ya nggak apa-apa sih, nanti kita atur lah supaya bisa bagian semua begitu. Tapi saya nggak janji juga ya Bu ya. Ya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Dari Pak Aswar Anas. Pak Aswar silakan, menuju jam 11.
Halo Pak Aswar. Ya, halo, maaf. Iya. Mohon maaf, apa namanya? Tadi kesalahan teknis saja. Oh. Cuma saya maksudnya, saya tadi kan di lanjut saya itu kan baca Inggris pas waktu Pak Yance dulu. Pak Yance. Habis mirip Pak Yance sama Pak Yance. Bersaudara mereka. Pak Yance berbahasa Inggris, di teks saya keluar juga bahasa Inggris karena memang kesalahan teknis saya language-nya bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kan pasti nanti keluar bahasa Indonesia. Masih ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya, seperti tadi Pak Yuce, saya memang sengaja kasih waktu 2 jam karena Bapak Ibu pasti banyak pertanyaan. Tadi kan kita kayaknya Pak Yuce bilang harus 1 jam setengah. Ternyata sudah sampai jam 11. Bagaimana Pak Yandri? Kita kalau sudah tidak ada yang bertanya ya kita boleh cukupkan dari. Nanti kan kalau ada pertanyaan lanjutan bisa di grup. Oh iya, oke. Baik, Pak Yuce Sukaca, terima kasih untuk kesempatannya berbagi dengan kami di Buku Belajar. Terima kasih banyak ilmu yang Bapak sampaikan kepada kita semua para peserta pelatihan. Dan terima kasih untuk Pak Yandri yang sudah memfasilitasi sehingga semua kegiatan Pimpon 1 sampai Pimpon 3 boleh terselenggara dengan baik tanpa ada halangan. Walaupun tadi saya lihat di grup-grup ada yang bilang sinyal kurang baik di tempat-tempat mereka karena mungkin tidak semua kita berada di daerah kota, ada yang di daerah agak jauh, daerah-daerah di pinggiran, sehingga mungkin itu juga bagian dari kendala, tetapi semangat dari Bapak Ibu peserta pelatihan TIMS yang kedua ini luar biasa. Apalagi kita akan mengikuti tes akhir ya Pak Yandri. Bisa ya, sudah di assign kalau tidak salah karena jadwalnya 10.30 sudah dipublish ke masing-masing grup. Jadi kalau Bapak Ibu masuk atau kembali ke Teams ini nanti akan kelihatan notifikasinya. Yang perlu saya ingatkan Bapak Ibu itu sebelum memulai pertanyaan pertamanya tuh diminta untuk mengupload tampilan gambar saat Bapak Ibu mengisi survei. Jadi ada link di situ, Bapak Ibu boleh mengisi dulu surveinya. Setelah diisi kemudian di capture, screenshot, diambil tampilan gambarnya, kemudian diupload di soal. Jadi diupload dulu, baru bisa lanjut ke soal berikutnya. Terima kasih Pak Yan untuk masukannya untuk Bapak Ibu yang akan siap mengikuti ujian akhir nanti, dan ujian akhir nanti pasti ada sertifikatnya Pak Yan? Ya, ada. 34 Baik, Bapak Ibu, jam. ada sertifikat yang akan Bapak Ibu dapatkan 34 JP. Dan sebelum saya menutup, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir dari Pak Yuce untuk kami semua. Silakan Pak. Pak Yuce-nya udah keluar? Belum, harusnya belum. Belum. Bentar saya cek. Masih ada. Cici. Oh ya mas. Sorry. Ya Pak Yuce. Oke, maaf sebelum saya akhiri semua kegiatan Pimpon ketiga ini, mungkin ada yang terakhir sekali dari Bapak yang pengen disampaikan untuk kita semua yang ikut Pimpon ketiga ini, disilahkan Pak. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu untuk waktu yang diberikan ke saya ya selama 2 jam ini untuk bersama menemani Bapak Ibu semuanya. Saya senang sekali, Bapak Ibu sangat antusias, dan pesan saya Bapak Ibu mari gunakanlah Microsoft Teams. Bapak Ibu bisa mulai dari harga yang Rp0 ya. Nanti Mas Yandri bisa bantu tuh dapatnya Rp0 seperti apa. Atau jika Bapak Ibu menginginkan mencoba rasanya yang jadi paid customer-nya Microsoft, ya silakan. Nggak usah harus setahun sih, coba aja sebulan. Itu bisa-bisa saja Bapak Ibu ya. Jadi demikian dari saya. Jika ada hal yang kurang berkenan, kata-kata, tindakan, saya mohon maaf Bapak Ibu. Dan semoga nanti kita bisa masih bertemu di event-event selanjutnya. Terima kasih Bu Rita, terima kasih Mas Yandri, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Yuce. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di Pimpon ketiga ini. Mohon maaf jika tadi
ada kesalahan penyampaian sama, saya minta maaf. Dan biarlah sesudah ini kita akan kembali untuk melanjutkan kerjaan kita yang masih tersisa. Dan saya berharap semua kami para instruktur selalu berharap agar Bapak Ibu semua bisa selesai dalam 1 pekan ini dan juga bisa mendapatkan sertifikat. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih Mas Yuce, terima kasih Berita. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.